Halo semuanya, kita berjumpa lagi di kuliah proses manufaktur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahap lanjutan dari proses pengecoran logam, yaitu proses shrinkage. Dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan nama proses penyusutan. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas proses pouring, kemudian solidification. Nah, setelah solidification kita akan membahas ini yang di video yang sekarang, yaitu proses shrinkage. Nah, gambar yang tampil di layar ini merupakan garis besar dari urutan proses yang terjadi pada saat proses penyusutan terjadi setelah proses solidifikasi. Nah, sebagai gambaran yang digunakan sebagai cara untuk menjelaskan proses shrinkage ini adalah proses pengecoran logam yang menggunakan cetakan terbuka atau open mold. Nah, urutan proses yang terjadi pada saat kita menggunakan closed mold itu pada prinsipnya sama saja dengan urutan proses penyusutan yang terjadi pada open mold. Nah, ini merupakan tahap ke-0, ini awalnya. Jadi ini adalah logam cair yang baru saja kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, logam cair itu memenuhi cetakan atau memenuhi rongga cetakan, dan inilah garis dari permukaan logam cair yang mengisi cetakan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang kita lihat pada langkah 1. Pada langkah 1 ini sudah mulai terjadi proses pendinginan, suhu sudah mulai turun, dan proses solidifikasi sudah mulai terjadi. Dan bagian yang paling awal mengalami solidifikasi yaitu bagian yang bersentuhan dengan dinding cetakan. Jadi bagian tepi-tepi ini yang bersentuhan dengan dinding cetakan, bagian ini yang pada awalnya mengalami solidifikasi, dan pada bagian ini yang pertama sekali mengalami kehilangan panas. Nah, akibat terjadinya penurunan suhu, nah sebagian dari logam cair itu sudah membeku, sudah mengalami proses solidifikasi. Nah, akibatnya apa? Tadi pada saat penuangan ini ketinggian permukaan logam cair. Akibatnya apa? Ketinggian permukaan logam cair sekarang menjadi berkurang. Tapi sebagian besar logam tersebut masih dalam fase liquid. Dan tahap 1 ini terjadinya penurunan ketinggian permukaan ini fenomena ini disebut dengan nama liquid contraction. Nah, setelah terjadi proses liquid contraction, suhu semakin turun, semakin banyak panas yang hilang. Nah, jadi pada tahap 1 hanya bagian-bagian tepi ini saja yang mengalami proses solidifikasi, tetapi bagian lain yang di tengah ini masih dalam fase liquid. Nah, selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, sebagian besar dari logam cair tersebut sudah membeku. Ini bagian ini sudah mulai berada dalam fase solid. Nah, tetapi ada sebagian kecil yang biasanya terletak di tengah itu yang masih dalam fase cair. Ini bagian yang ditulis dengan nama molten metal. Nah, bagian yang cair ini biasanya ada di dalam cavity, ada di dalam rongga yang ada di dalam logam yang kita cetak itu. Dan rongga ini disebut dengan nama shrinkage cavity. Dan shrinkage cavity inilah yang diisi oleh molten metal yang belum mencair.
Nah, apa yang terjadi dengan ketinggian permukaan? Ketinggian permukaan terus berkurang. Nah, kalau tadi sebagian besar dari dari metal itu masih dalam fase liquid, sekarang sebagian besar sudah menjadi fase solid. Hanya sebagian kecil saja yang berada dalam rongga ini yang berada dalam fase liquid. Nah, proses penurunan permukaan ini diakibatkan oleh apa yang disebut dengan nama solidification shrinkage. Jadi tadi di proses di tahap nomor 1 kita ada yang namanya istilahnya adalah liquid contraction prosesnya, dan di tahap yang kedua ini disebut dengan nama solidification shrinkage. Nah, setelah itu suhu terus menurun, logam sudah membeku, molten metalnya sudah membeku, kita sampai ke tahap nomor 3. Di tahap nomor 3 ini semua dari logam itu sudah membeku. Jadi kalau tadi pada awalnya ketinggian berkurang, sekarang ketinggian masih tetap berkurang, tetapi ditambah lagi ada juga terjadi penyusutan pada sisi kanan dan sisi kiri dari logam yang dicetak. Akhirnya apa? Ada space ini, ada celah, ada rongga antara dinding bagian dalam cetakan dengan dinding bagian luar dari logam yang dicetak. Jadi ada rongga di sini di kiri dan di kanan. Nah, kemudian di sini tadi ada shrinkage cavity. Nah, shrinkage cavity ini semakin lama semakin berkurang karena logam cair yang ada di sini menjadi membeku, mengeras dia. Tapi biasanya masih ada celah kecil, celah yang rongga kecil, dan itu disebut dengan nama seperti nama sebelumnya, yaitu shrinkage cavity. Dan molten metalnya sudah tidak ada lagi di sini di tahap nomor 3. Semuanya sudah membeku dan semuanya sudah menjadi solid metal. Nah, proses yang menyebabkan semakin berkurangnya ketinggian, semakin menyusutnya ketinggian, dan proses yang menyebabkan penyusutan pada bagian kiri dan kanan dari logam cetakan pada tahap yang ketiga ini disebut dengan nama solid thermal contraction. Oke. Jadi kalau bisa kita simpulkan, proses shrinkage itu penyusutan itu dimulai dari yang nomor 1, itu disebut dengan nama liquid contraction. Oke. Yang nomor 2 itu disebut dengan solidification shrinkage. Dan pada tahap yang ketiga itu disebut dengan nama solid thermal contraction. Itu dia. Dan tahap nolnya itu adalah pada saat dia sesaat setelah dituangkan, pouring. Oke, nah ini kira-kira secara umum proses penyusutan atau ini shrinkage ya. Ini adalah shrinkage. Nah, liquid contraction ini dari tahap 2, solidification shrinkage ada di tahap 2, solid contraction ada di tahap 1, dan solid thermal contraction itu ada di tahap nomor 3. Nah, itu secara garis besar proses shrinkage. Nah, terakhir dalam proses penuangan logam ini kita akan membahas ini. Kita kembali dulu ke bentuk cetakan logam ya, bentuk cetakan pasir. Jadi ada satu bagian yang disebut dengan nama ini riser. Nah, apa guna riser? Riser ini digunakan untuk mengakomodasi proses penyusutan. Jadi riser ini dia untuk menyiasati proses shrinkage. Jadi karena terjadinya proses penyusutan, tentu akhirnya ukuran hasil cetakan kita tentu menjadi lebih kecil daripada ukuran yang kita inginkan. Oleh karena itu dibuatlah riser. Riser ini isinya adalah
molten metal, logam cair. Jadi pada saat ini benda yang ada dalam cetakan ini menyusut. Nah, logam cair yang ada dalam riser ini mengisi rongga-rongga atau celah-celah yang diakibatkan oleh proses penyusutan metal casting. Sehingga pada akhirnya apa? Pada saat cetakan kita selesai, ukurannya itu mendekati ukuran dari produk akhir yang kita inginkan. Nah, yang akan kita kaji sekarang adalah bagaimana kita mendesain riser. Desain dalam hal ini yang saya maksud dengan desain riser itu adalah menentukan dimensi atau ukuran riser. Oke. Nah, untuk menentukan ukuran riser, kita menggunakan aturan Svorinov. Nah, aturan Svorinov ini sudah saya jelaskan sebelumnya, dan persamaan ini juga sudah saya berikan sebelumnya di video sebelumnya. Nah, untuk menjelaskan bagaimana kita menggunakan aturan Svorinov untuk menentukan ukuran riser, saya akan pakai contoh sederhana yang ini. Oke. Jadi, dalam contoh ini, kita ingin merancang riser dalam bentuk silinder, untuk proses sand casting. Nah, produk yang di casting itu adalah baja, bentuknya itu adalah balok rectangular dengan dimensi 7,5 kali 12,5 kali 2 cm. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya diketahui bahwa proses solidifikasi total proses solidifikasi itu memakan waktu selama 1,6 menit. Nah, kemudian untuk riser ini diinginkan rasio antara diameter dan tingginya itu 1. Jadi diameter sama dengan tinggi dari riser, dan bentuk risernya itu adalah dalam bentuk silinder. Nah, pertanyaannya, tentukan dimensi dari riser sehingga total solidification time-nya sama dengan 2 menit. Oke. Nah, jadi yang pertama kita ketahui benda yang akan kita buat itu dalam bentuk castingnya itu dalam bentuk balok, ya. Casting kita itu dalam bentuk balok, ya. Kira-kira seperti ini. Dengan panjang, yang ini ukurannya 12,5. Kemudian ini mungkin 7,5, dan yang ini 2 cm. Oke. Kemudian riser yang ingin kita bangun itu bentuknya silinder. Yang akan kita desain itu bentuknya adalah silinder riser, ya. Oke. Ini riser yang akan kita desain, bentuknya silinder. Oke. Nah, riser ini memiliki ketinggiannya adalah H. Kemudian dia memiliki diameter. Ini adalah garis diameter. Oke. Nah, diameternya itu adalah D. Nah, ini adalah D, ya. Nah, ini adalah D. Oke. Dan yang salah satu requirement-nya adalah bahwa dalam hal ini D per H sama dengan 1. Ini artinya D sama dengan H. Jadi diameter sama dengan tinggi. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung luas permukaan casting. E dari casting E itu luas permukaan casting. Nah, casting ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini mudah ya untuk mencari luas permukaan dari sebuah balok. Itu luas permukaan balok itu nanti dia adalah 7,5 kali 12,5 ditambah 12,5 kali 2 ditambah terakhir 7,5 kali 2. Oke. Nah, ini kita kali 2 semua karena jumlah sisi dari sebuah balok, ya.
kita kali 2 semua. Dan kalau kita lakukan perhitungan yang benar, maka hasilnya adalah 267,5 cm bujur sangkar. Itu dia. Ini luas permukaan casting. Jadi E ini adalah luas ya, luas permukaan. Luas permukaan. Oke. Selanjutnya kita cari volume dari casting. Oke, volume dari casting, jadi V casting itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, 2,5 kali 7,5 kali 2. Hasilnya adalah 187,5 cm kubik. Oke. Nah, dari pengalaman masa lalu, proses solidifikasinya itu selama 1,6 menit. Oke. Dan oleh karena itu, karena kita tahu proses solidifikasi, kita tahu volume, kita tahu A, dan nilai N yang akan kita gunakan dalam hal ini adalah 2, itu nilai 2, maka kita bisa mencari CM. Oke. Oke. Dan oleh karena itu kita bisa mencari CM. CM itu adalah mole constant. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Ini adalah apa yang kita sebut dengan nama mole constant. Jadi kita bisa cari nilai mole constant menggunakan Svorinov rule. Oke, oleh karena itu dalam hal ini menurut rumus itu CM sama dengan TTS dibagi V per A pangkat N, dan nilai N yang akan kita gunakan adalah 2. Kita tahu TTS berdasarkan pengalaman adalah 1,6 bagi dengan nilai V 187,5 yang dibagi dengan nilai A 267,5, dan nilai ini semua dikuadratkan dan hasilnya adalah 3,26. Satuannya T itu dalam menit per ini 187 cm kubik dibagi cm bujur sangkar, hasilnya adalah cm dipangkatkan 2, jadi akhirnya adalah cm bujur sangkar. Nah, ini adalah mole constant. Oke. Nah, sekarang yang diinginkan TTS-nya itu 1,2. Oke. Waktu solidifikasi kita inginkan 1,2, dan yang akan kita cari adalah dimensi dari riser yang membentuk silinder ini. Nah, oleh karena itu kita bisa hitung volume dari silinder, kita bisa hitung luas dari silinder. Oke. Nah, yang pertama kita hitung volume silinder. Dalam hal ini adalah volume riser dari silinder. Volume dari silinder adalah P luas alas kali tinggi P R kuadrat H. Oke. Tapi di sini gunakan diameter, dan oleh karena itu ini adalah P R adalah diameter bagi 2, berarti kita akan punya D kuadrat kali H, tapi semuanya harus dibagi 4. Oke, karena R itu adalah D per 2. Oke. Sorry, ini harus dibagi 4. Oke. Dan di sini diketahui bahwa D sama dengan H. Oleh karena itu saya substitusi saja nilai H menjadi nilai D. Akhirnya D kuadrat dikali D. Akhirnya adalah menjadi P D pangkat 3 per 4. Ya. Nah, itu adalah volume dari riser. Selanjutnya kita cari luas permukaan riser. Luas permukaan riser. Luas permukaan riser itu adalah
luas selimut ditambah 2 kali ini luas alas. Kenapa 2 kali? Karena luas alas atas sama dengan luas alas sama dengan luas penutup. Oke. Keliling dari alas itu adalah 2 PR. Oke. Kemudian dikali dengan ketinggiannya. Nah, itu adalah luas selimut ditambah luas alas. Luas alas adalah pi r kuadrat. Oke. Tapi ini harus dikali 2 karena kita punya alas dan kita punya penutup. Oke. Oke. Oleh karena itu ini sama dengan 2 pi r itu adalah d per 2 kali h ditambah 2 pi r itu d per 2, artinya ini adalah d kuadrat per 4. Oke. Dan oleh karena itu ini akan sama dengan ini 2 kita coret sehingga yang tinggal adalah pi dh ditambah pi d kuadrat per 2. Oke. Nah, itu dia. Kita sederhanakan lagi. Ingat D sama dengan H, oleh karena ini sama dengan pi D kuadrat ditambah pi D kuadrat per 2. Oke. Pi D kuadrat ditambah pi D kuadrat per 2 itu sama dengan 3 per 2 pi D kuadrat. Oke. Oke, ini saya kurung aja biar jelas ya. Biar jelas. Oke. Oke. Nah, inilah luas dari riser. Nah, sekarang kita cari faktor yang ini, V banding A dari riser. V riser berbanding luas area dari riser, dan itu sama dengan pi D pangkat 3 per 4 oke, itu dibagi 3 per 2 pi D kuadrat. Oke. Oke, hasilnya itu adalah pi habis D pangkat 3 dibagi D kuadrat tinggal D. Berarti ini yang tinggal adalah adalah 4 per 3 per 2. 4 per 3 per 2 itu adalah 1/6. Oke. Jadi hasilnya ini pi habis ini per 4 dibagi 3 per 2. Oke. Ini 4 di sini di per 4 dibagi 3 per 2 itu kan artinya 2 per 3 dikali 1/4. 2 per 3 dikali 1/4 itu adalah 1/6. Jadi ini adalah D per 6. Oke. Nah, sekarang kita tahu V per A riser adalah D per 6, kita tahu N sama dengan 2, dan kita tahu solidification time yang kita inginkan adalah 2 menit, dan kita sudah tahu nilai Cm. Oleh karena itu kita bisa menentukan nilai D yang kita inginkan. Oke, oleh karena itu kita punya di sini ini adalah 2 menit sama dengan Cm-nya berapa tadi? 3,26. Satuan semua sudah dalam menit dan satuan sudah dalam sentimeter. Oke. V per A adalah D per 6. D per 6 pangkat 2.
Oke. Ini sama dengan 3,26 kali D kuadrat per 36. Oke. Dan oleh karena itu kita bisa cari D kuadrat. D kuadrat itu adalah 2 kali 36 dibagi 3,26. Oleh karena itu D adalah akar dari 2 kali 36 dibagi 3,26, akar atau pangkat 0,5 atau pangkat setengah. Maaf, ini harusnya point titik. Oleh karena itu D itu kira-kira sebesar 4,7 cm. Nah, karena D sama dengan 4,7 cm dan H sama dengan D, nah, oleh karena itu ini akibatnya ya, D sama dengan H, oleh karena itu ini sama dengan 4,7 cm. Jadi riser yang kita bangun itu, yang kita desain itu, ketinggiannya adalah 4,7 cm dan diameternya juga 4,7 cm. Nah, video yang ini mengakhiri pembahasan kita mengenai metal casting. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai bab yang baru dari pelajaran proses manufaktur. Terima kasih.